Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam bahagia untuk para sahabat Mas Abi Official dimanapun berada. Sebelum kalian nonton video saya ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu untuk para sahabat Mas Abi Official dan Amri Sofyan dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, disehatkan jasmani, rohani, panjang umur, mudah rezeki, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin robbal. Jadi ini ada yang bertanya, ya, malam minggu apa aktivitasnya? Lalu jaket yang sering saya pakai waktu live streaming di RS kemarin itu memang jaket anak Armor atau bukan, atau memang Mas Abi adalah anggota dari Armor itu sendiri? Ya, saya anggota dari Armor Samarinda. Amor ya, Amor Samarinda, tapi Amor Bubuan FU Samarinda. Jadi ini kita mau OTW ke lokasi kumpul-kumpul, ya. Biasa memang kita itu akan kumpul malam Kamis ataupun malam Minggu. Jadi kebetulan malam Minggu ini terang dan kita juga tidak eksplor ke tempat horor. Jadi ini kita nanti akan tanya-tanya visi dan misinya, kapan didirikan grup itu, begitu, siapa pencetus utamanya, ya. Kita tanya-tanya langsung di sana, oke? Lanjut, ini Maihani Bani Sweety suntuk di rumah, kita jalan-jalan, oke? Jadi ini suasana malam minggu di Jalan Muso yang ada di Samarinda, ya. Jadi ini menjadi salah satu tempat favorit kumpul-kumpul para anak-anak Amor di Samarinda, ya. Jadi begini suasana malam minggu, dan menjadi salah satu tempat favorit juga untuk kami anak-anak Satria FU Samarinda. Kumpul nongkrong, ya, bernostalgia, asik. Jadi rame ya guys, ya, kalau malam minggu di sini. Ini salah satunya aja, masih banyak tempat-tempat yang menjadi favorit mereka sebetulnya. Jadi ini kita sudah sampai di lokasi titik kumpul-kumpulnya anak-anak Bubuan FU Samarinda, ya. Nanti kita tanya-tanya kepada ketuanya langsung, oke? Sama Maihani Bani Sweety. Jadi ini anak-anak FU kumpul semua, ya. Ini Fufi FU, Satria baru, Satria lama, ada semua, ya, kumpul di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kawan-kawan FU semua ini, ya. Siap paman. Waktu angel lagi. Dolanan bos. Mas Adi. Sehat. Mas Abi ya. Ini nggak tahu saya siapa, lupa namanya, lupa. Ini ketua baru kita, namanya Mas Rizwan. Oh, modelnya nggak petok. Salam ngono ya. Sawadika. Ini Mas Hendro, ya. Santai lah bos. Ini Mas apa, Mas Kifli? Merdeka Cunyil. Mati kucing, ya. Ini nggak tahu siapa namanya, lupa. Nah, ini Mas Rai, ya. Pendiri Bubuan FU Samarinda awalnya. Nanti kita tanya. Kita tanya sama dia, ya. Minum apa, Kayang? Apa lagi anjing? Orang lagi berteman sama
Apa? Ini alhamdulillah rame ya malam minggu. Biasanya malam minggu itu sunyi, ini agak-agak rame nih. Makan tiba-tiba dia nongol di depan. Aku aja nggak tahu apa yang datang. Jadi kita pesen minuman dulu. Oke, minum apa ya? Hah? Jadi biasanya anak-anak FU itu ya pesennya di Pak Bule ini minum-minum ya minuman biasa begitu ya. Aku wet kopi ya Bule, wet kopi dingin. Ini nggak kumpul semua guys ya, nggak kumpul semua karena sebagian itu mungkin berhalangan untuk datang. Jadi tanya-tanya dulu ya, tanya dulu sama Mas Ray itu sebagai pendirinya ya. Baru datang lagi. Jadi Mas Ray bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara ya kan, dokumentasi. Ya enggak apa-apa lah. Mas Ray kesini agak sunyi-sunyi ya kan, biar enak dia. Kita pacaran dulu sebentar. Oke, jadi ini Mas, saya mau kencing dulu Mas ya. Jancok juga kencing nandi meneh. Aku. Oh, kencing dulu. Kencing dulu. Jadi dia kencing dulu guys ya. Kencing dulu. Nggak tahu kemana kencing mana. Ini motornya Mas Adi ya, Mas Adi. Mas Adi kan? Ini motor FU-nya mekanik khusus Bubuan FU Samarinda ya. Ini FUV-nya Mas Ray yang pendirinya buhannya. Ini punya anak-anak. Ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang lebih 13 unit yang turun malam minggu ya. Kita tunggu dulu ya, macam-macam sih, ada yang FUVI, ada CVU, ada yang anu ini apa namanya, saya pun nggak begitu hafal ya karena baru-baru aja main FU ya. Ini udah datang nih Mas Ray. Sini Mas Ray. Mas Ray di sini. Ini lap apa ini? Enggak, aku bikin video kosong aja ya. Jadi ini Mas Ray, saya kan masih baru, cuman saya mau tanya-tanya dulu sebagai dokumentasi lah untuk teman-teman di luar sana ataupun teman-teman yang ada di Samarinda kan begitu. Bahwasannya di Samarinda ini kita ada perkumpulan Amor juga, yaitu Amor FU khusus anu ya, FU Samarinda begitu posisinya. Jadi ini kan Mas Ray yang mendirikan ini pertama Mas Ray kah? Iya betul. Jadi awalnya itu semua bermula dari grup Facebook ya. Jadi grup Facebook. Dulu tuh ada namanya grup Facebook itu jual beli part original modifikasi review Sapo, panjang pokoknya namanya. Tapi adminnya itu tidak apa ya, nggak aktif gitu loh. Jadi kayak di situ banyak yang jualan baju, jualan HP dan segala macam, posting hal yang tidak berkenan. Akhirnya saya karena waktu itu pengen cari barang FU tapi susah. Akhirnya saya bikin grup sendiri. Lalu terus? Nah, jadi namanya itu Bubuan Review Samarinda dulu awalnya. Jadi, itu tahun berapa Mas buatnya? Kalau nggak salah itu 2020 atau 2019 gitu saya lupa. Waktu buat grupnya itu. Ya. Terus? Habis itu di grup lama itu
saya coba kontak adminnya. Maksudnya biar sini saya bantuin gitu jadi admin biar bersih-bersihin. Ya, bersih-bersihin. Ternyata nggak direspon, ya udah. Akhirnya saya bikin grup sendiri, lalu setiap ada yang posting baru di grup lama, itu saya masukin link untuk di grup baru. Jadi dari kecil cuma 3-4 orang, akhirnya belasan, sekarang udah kalau nggak salah hampir 10.000 kalau. Ya, 10.000-an ya. Jadi awal-awal Mas Ray itu mendirikan Bubuan FU Samarinda ini karena terinspirasi susahnya mencari part-part originalnya Satria FU begitu. Original dan modifikasi sih. Jadi susah ya, istilah susah itu tadi. Kan, jadi semua itu dulu campurnya di namanya itu grup Persatuan Amor Samarinda. Nah, kalau kita mau cari khusus FU itu kan agak susah. Ya. Terus orang-orang itu kan suka postingnya nggak ada nama FU-nya, cuma ada jual foto udah gitu aja. Oh begitu. Jadi kita nggak tahu dia, misalnya kita mau cari velg Satria FU. Nah kalau kita cari itu biasa postingannya lama-lama dan postingan baru itu nggak ada di dalam situ karena orang tuh jarang tulis. Misalnya velg Satria FU jarang, foto terus udah dijual gitu. Berarti inisial namanya ini barang apa tidak ada tertera. Kalau kita pakai pencarian itu susah. Oh jadi awal berdirinya Bubuan FU ini jadi terinspirasi dari situlah karena susahnya mencari part ataupun modifikasi untuk pecinta-pecinta Satria FU begitu. Lalu pencetus dalam artian untuk Persatuan Amor ini awalnya terinspirasi dari siapa atau memang ada ide sendiri, Mas? Jadi setelah grup itu berjalan 1 tahunan, ada satu orang itu namanya Mas Kamil. Ya. Mas Kamil itu berinisiatif bikin grup WA. Grup WA dari situ. Terus grup WA itu, jadi ada orang nanya ada grup WA-nya nggak? Terus tiba-tiba si Mas Kamil ini muncul, terus kasih link di grup WA. Nah, saya ngerasa ini aku yang bikin kok aku nggak tahu apa-apa ya. Akhirnya saya masuk di situ, saya izin, bilang Mas ini grup dari mana ya, kok bisa namanya sama bla 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 bla. Akhirnya si Mas Kamil itu inilah kooperatif juga, dia bilang oh ya mau izin Mas Ray, soalnya saya nggak tahu cara menghubungi adminnya gimana. Nah akhirnya aku masuk di situ, akhirnya rame-rame lah kami itu sekitar 2020 akhir kalau nggak salah, itu kita ada kopdar pertama kali, isinya cuma 6 orang berapa gitu. Nah dari situ makin lama makin gede. Itu kita dulu awal-awal itu ya saya, Mas Kamil, ada beberapa orang. Nah di sini yang anak-anak sekarang ini udah nggak ada tuh yang nggak ada. Yang dulu nggak ada. Iya. Itu salah satunya ada Mas Dika juga. Waktu itu ada Daus juga. Sekarang semua sudah pada punya kesibukan masing-masing ya. Jadi visi misi Mas itu mendirikan Amor FU ini apa? Atau hanya sekedar hobi Mas tentang berkendara FU atau ada alasan lain? Lebih tepatnya tuh kan awalnya tuh gara-gara mau cari waktu itu kok nggak salah footstep underbone. Oh, footstep underbone. Pengen ganti, tapi ya karena males beli baru. Yang pertama mahal juga, yang kedua ya kalau ada yang bekas kenapa enggak gitu kan. Dari situ timbulnya lebih konser, akhirnya bikin grup sendiri. Terus anak-anak ini dikumpulin supaya yang pertama kita bisa nongkrong dan sharing bareng. Ya, kan FU ini agak ini ya, nggak semua bengkel bisa juga. Iya, banyak betul. juga yang jadi korban bengkel kan. Banyak juga. Ke bengkel, bilangnya ngerti apa segala macam, dibongkar tapi ternyata berantakan. Sebenarnya kan masalah FU ini paling nomor 1 itu kan suka berebet kalau habis cuci. Hujan. Betul. Bahkan hal-hal yang kayak gitu aja tuh kadang owner-ownernya FU ini tuh nggak tahu masalah di mana. Masalah itu sangat sederhana, kayak kepala businya, CDI-nya, atau lubang pembuangan airnya itu sudah mampet ya begitu. Terus kan FU juga sering terkenal banget tuh bunyinya berisik tuh sampai kayak mesin jahit. Ya betul. Itu kan ternyata cuma di rantai keteng, cuma dengan 300-400 ribu tuh udah
normal. Udah selesai begitu ya. Jadi kita tuh menghindari kalau ada orang-orang yang kena scam di bengkel-bengkel yang dalam artian nggak bertanggung jawab lah, pinter-pinteran lah begitu ya Mas. Kan ada yang sudah habis berjuta-juta tapi ya ternyata dibeliin barang KW. Dari KW ya. Gitu-gitu. Jadi Mas Ray sendiri sudah lama menyenangi FU ini atau baru-baru aja? Kalau saya pribadi tuh dari SMP tuh udah senang banget sama FU, tapi waktu itu kan terkendala ekonomi jadi nggak bisa punya. Punya itu baru bisa di umur kuliahan. Umur kuliahan baru bisa beli FU lah ya. Jadi saya punya FU itu pertama kali 2013 Maret itu saya ingat. Itu apa FU apa? Barong kah? Barong. Ya cuma sisa barong aja tuh yang keluar, yang CKD, CBU kan udah nggak keluar lagi ya. Jadi waktu itu beli bungkus. Nah, dari pertama kali itu ya udah. Jadi bisa dibilang karena beli dari pertama baru ya sedikit banyaknya tahu lah, paham lah ya masalah-masalahnya itu kan. Karena yang memang lebih susah itu kalau kita beli bekas nggak tahu gimana sejarahnya apa, nah itu yang lebih susah kan. Jadi visi misi Mas Ray tadi nih guys, mendirikan Boboan FU Samarinda ini hanya karena terinspirasi bahwasanya beliau itu memandang susah untuk mencari tempat, satu modifikasi, kedua karena banyak owner dari FU sendiri itu yang kena scam oleh bengkel-bengkel yang tidak bertanggung jawab. Istilahnya katanya mereka paham, tapi ketika itu masuk ke situ motornya baru sebulan 2 bulan udah bermasalah lagi. Jadi Mas Ray ini mendirikan tadi supaya onward dari pecinta FU tadi jaga, apa nama istilah Mas Aim jago kayak ini apa? Iya, Ayago ini dengan adanya Boboan FU ini lalu didirikan grup tadi supaya mereka itu gampang untuk berkonsultasi mengenai sharing tentang motor-motor tunggangannya masing-masing. Dan tentu kan admin sendiri punya rekomendasi bengkel-bengkel yang memang bisa dipercaya dan betul-betul paham mengenai Ayago dari Suzuki Satria FU ini, dari yang tahun keluaran pertama sampai yang sekarang yaitu Fufi. Nah, uniknya Satria FU ini Mas, mereka itu punya mesin 10 tahun itu nggak berubah ya. Awet istilahnya Mas ya. Yang pertama awet, yang kedua memang tidak dimakan zaman aja gitu sampai akhirnya ini kan mesin ini tuh sudah dari 90-an Mas. Dari FXR pertama kali itu. FXR pertama kali masuk ke Indonesia tuh impor. Habis itu 2004-2005 itu di Thailand keluar namanya Rider 150, walaupun Rider 125 itu basic mesinnya sama, cuman kan memang kalau kita tarik garis merahnya kan memang Rider 150 itu yang turunan dari FXR. Nah, dari 2004-2005 itu sampai ke generasi terakhir di Satria Bima itu facelift 2015 itu mesinnya full tanpa perubahan kecuali di kelistrikan. Nah, dari 2016 sampai sekarang ini sudah mau 9 tahun, nah ini belum ada upgrade juga nih. Jadi istilahnya yang pertama mesinnya sebenarnya spare partnya itu banyak aja, penggunanya banyak juga sekali. Cuma memang pengetahuannya tentang motor ini agak kurang. Oke, jadi begini ini bagaimana pandangan Mas Ray tentang si Satria FU ini harga 3 juta? Semua motor itu ya mau motor baru, bahkan nggak usah aneh-aneh, Ninja aja kalau yang 3 juta juga pasti ada, tapi kan semua tergantung kondisi. Kan banyak yang jual 3 juta tuh satu biasanya suratnya kosong, mesinnya bermasalah, ngasep ini segala macam, ya dia nggak mau ngurus lagi, ya udah dijual murah aja, yang penting dapat ini. Cuman kalau memang kita ngomong secara ekonomi besar ya, ini kan motor baru harganya sekarang 30 juta. Minimal 5 tahun itu aja dia bisa potong setengah harga lah. Contoh ambil Fufi 2016 itu harusnya tuh harga jualnya di sekitar 12 sampai 15, tapi karena sudah mindset ini motor jamet dan sekarang lebih rame Vario kan, motor-motor matic ya kena dampak juga. Tapi kalau Mas Ray sendiri kan no problem tentang katanya motor ini motor jamet, motor 3 jutaan. Apakah menurut Mas ada
ada mana ya, seperti minder atau gimana gitu? Ada enggak? Semua itu kembali ke ini Mas, kembali ke kita tuh mau ke style yang mana? Iya iya. Ada yang punya Satria head on banget ada. Ada yang sukanya standar on pole ada. Ada yang suka modifnya bling bling. Misalnya kayak semua di chrome, semua warna-warni segala macem, ban kecil, pelang ruji dan segala macem. Nah itu kan yang gitu-gitu kita bilang motor jamet ya. Cuma kan nggak semua. Iya nggak semua. Memang ada di beberapa kota itu yang modifnya alirannya seperti ini, makanya dibilang motor jamet. Tapi kalau kita sendiri di Kalimantan itu kebanyakan FU kita itu dipakai untuk cornering. Jadi kita pakai ban besar, kita pakai full body yang proper dan segala macam, dan tampilannya lebih ke road race daripada ke drag-dragan gitu. Jadi kembali lagi ke yang harga 3 juta itu ya tergantung orangnya masing-masing aja. Orangnya masing-masing. Kalian mau jual 10 juta Satria FU tahun 2005, kalau memang kondisinya bagus, semuanya aman, pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli ya pasti. Jadi tergantung kondisi si tunggangan tadi ya guys ya. Jadi kalau udah namanya juga orang-orang sudah suka hobi, mau bagaimanapun tanggapan dari masyarakat atau orang lain ya nggak ada masalah, karena kita suka kan begitu ya kan. Nah, saya tambahin juga sebenarnya kan Satria ini tuh banyak menjadi motor idaman. Ya, idaman. Pada masanya. Pada masanya ya. Jadi di 2005 sampai 2010-an itu kan di situ memang lagi naik-naiknya Satria, harganya agak tinggi, nggak semua orang mampu. Nah begitu sekarang sudah agak murah, jadi banyak tuh yang dulu nggak bisa beli, sekarang mulai pelihara, dibangun pelan-pelan, dibagiin pelan-pelan. Sama lah, semua motor ada zamannya kayak gitu tak. Sekarang 2 tak juga kayak gitu. Dulu Fish Air apa segala macam orang semua pakai, yang nggak ada yang peduli. Tapi sekarang orang mulai bangun lagi, pelan-pelan dibikin rapi, dibikin cantik. Sama Ninja juga gitu. Ninja itu juga agak susah dijangkau sama orang-orang tertentu, tapi orang-orang yang dulu suka Ninja, yang zaman sekolah nggak punya uang, sekarang udah kerja, udah punya uang, pasti nanti mereka pengen lagi deh nostalgia ke masa lalu. Oke, itu tadi kita sudah tanya-tanya sama Mas Rey sebagai pendirinya Bubuan FU Samarinda. Jadi gini, kita itu memang punya apa namanya, mekanik khusus lah istilahnya ya, yang memang kami rekomendasikan. Ini kita mau tanya sama mekaniknya kayak masih main kartun. Tapi boleh coba kita minta waktunya ya Mas. Mas ini aja dulu, nanti kamu cerita di sini. Aku mau panggil Mas Adi bentar. Cok. Mas Adi, minta waktu bentar boleh? Nah, tanya-tanya lah tentang mekanik. Ini kita panggil mekanik ya, mekanik memang khusus bubuan kami. Tapi kalau teman belum lain mah ya nggak masalah. Nih Mas Adi di sini, boleh duduk di sini. Kita wawancarai sebentar ya. Jadi ini namanya Mas Adi guys. Beliau ini khusus mekanik tunggangan kami Bubuan Satria FU Samarinda ya. Jadi boleh tanya-tanya enggak Mas Adi? Boleh. Mas Adi, kalau boleh tahu sudah berapa lama menangani motor-motor Satria FU khususnya? Berapa lama itu belajarnya dari 2011 Mas. 2011. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah, jadi Mas Adi ini gabung dengan Bubuan FU ini waktu awal berdiri kah? Enggak, 2022 ya? Ya, setelah beberapa tahun berdiri baru ketemu Mas Adi. Karena awal-awal berdiri kayak Mas Adi juga belum di sini. Belum, aku di sini coba nggak tahu kalau ada Bubuan Satria FU. Akhirnya Mas Rey kontak-kontakan akhirnya ikut masuk. Jadi keluh kesah Mas tentang motor Ayago Suzuki yang paling ribet diperbaiki ataupun kerusakan yang menurut Mas itu susah untuk dikorneling dibetuli begitu, apa sih Mas? Sebenarnya semua itu nggak ada yang susah Mas. Nggak ada yang susah. Yang susah itu ownernya. Karena kita nggak bisa Mas. Kita ngomong Mas harus sekian budgetnya kan, kondisi keuangan orang beda-beda. Iya betul. Ada yang all in, ada yang ngangsur. Nah, yang susah itu sebenarnya dari segi ownernya sendiri ya.
segi keuangannya. Betul. Kalau kita yang baiki itu ngikuti konsumen maunya segini, insya Allah kita usahakan. Gitu Mas. Oke, lalu tadi aku sudah siapkan pertanyaan, tapi kok hilang ini otak tuh. Oh, lupa. Jadi Mas Adi sendiri memang suka atau tidak dengan Ayago dari Suzuki ini? Kalau sukanya dari kecil Mas. Memang motor idaman begitu? Ya, histori orang tua saya dulu showroom besar dari Suzuki. 2004 sampai 2010 itu orang belum punya, alhamdulillah orang tua saya sudah punya itu. Jadi sampai sekarang sudah berumah tangga ya guys. Mas Adi ini sudah berumah tangga, jangan kamu bilang lain kira-kira ganteng terus sampai pula ya. Sudah berumah tangga. Lalu sampai sekarang Mas Adi memang masih mempunyai Ayago dari Suzuki ya? Ya, kalau saya memang sukanya Satria F Mas. Satria F. Kalau nggak Satria F nggak aja kayaknya. Oh begitu. Oke, jadi untuk Mas Adi sendiri kalau boleh tahu bengkelnya di mana Mas? Siapa tahu teman-teman yang nonton nanti pengen tahu alamatnya ya kan? Ya sementara sekarang di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka itu lampu merah pas depannya pos ojek Merdeka. Ini Jalan Merdeka ini Samarinda mana Mas? Samarinda apa ya? Samarinda Hilir kayaknya Mas. Samarinda. Saya kurang paham kalau daerah-daerah Samarinda Utara ke Hilir saya kurang paham. Jadi Mas Adi ini memang khusus memperbaiki motor FU atau ada motor-motor lain juga? Enggak juga Mas, karena kalau cuma megang FU kan ilmunya cuma di situ. Iya betul motor. Kalau ada kerusakan yang lain apapun itu insya Allah diusahakan. Oke, lalu satu lagi, Mas Adi menerima nggak oprek-oprekan motor FU begitu? Kalau ngoprek sih alhamdulillah bisa. Semua kembali ke ownernya ya, bagaimana keadaan dananya ya, mau seperti apa begitu, permintaannya seperti apa, untuk apa, untuk draka, road race atau untuk harian, touring, bebas Mas, semua tergantung konsumen. Dari segi part maunya yang gimana, medium, yang biasa-biasa, tapi diusahakan jangan yang biasa ya. Kalau ada uang kan, kalau bisa yang bagus tapi awet. Ya betul. Jadi Mas Adi ini mekanik ya. Dalam artian segala motor, cuman kan Mas Adi memang dari dulu itu menyenangi Ayago dari Suzuki Satria FU. Maskotnya ya Satria F. Jadi keluh kesah Mas selama Mas memakai motor Ayago Satria FU ini apa Mas? Yang sering terjadi begitu? Capek Mas. Capek apa ini? Kalau gonceng itu loh Mas. Gonceng istri ya kan. Apalagi umur sudah mulai tuwek ya. Ke atas ya kan. Kalau waktu yang gonceng istri itu kadang kan sender begini Mas. Iya betul. Kalau naik mobil begini ya. Kalau naik Satria, aduh capek Mas. Oh begitu. Itu kalau perjalanan jauh Mas ya? Ya dekat jauh sama aja. Baru ya kalau yang lihai kopling sih nggak masalah. Suka-suka aja. Baru kalau hujan kan yang jelas depan belakang kena semua, kaki. Itu keluhan ketika menunggangi. Ini ada nggak keluhan yang sering terjadi di Ayago itu? Contohnya ya mungkin seperti apa ya, yang sering bermasalah di Satria FU lah. Permasalahan itu terjadi karena tidak dirawat Mas. Kurang perawatan. Sekarang logikanya begini aja. Kayak apa ya, kita ini punya uang ya kan, tapi kita itu tidak mau kalau untuk merawat motor, atau perhitungan kita itu terlalu sedikit untuk motor. Ya akhirnya pelit lah. Ya betul. Notabene pelit. Nah akhirnya begini, waktunya rusak masuk bengkel, Mas ininya rusak, ini loh kok banyak sekali Mas. Padahal kemarin nggak apa-apa. Iya betul. Ini Mas, ini yang perlu dijelaskan sebenarnya. Jadi permasalahan itu datang pada diri kita sendiri. Betul. Jadi saya rasa cukup ya. Jadi kiat untuk para user onward dari pengguna Ayago Satria FU apa Mas, supaya motor itu tetap awet, tarikannya enak? Ya. Kalau dari Mas Adi sendiri.
rutin servis, jangan pakai barang KW. Oh, siap. Memang Suzuki itu partnya mahal. Kalau memang uangnya masih belum cukup, ditabung dulu. Mending ori daripada kerja 2 kali. Kerja 2 kali. Itu dari Mas Adi sebagai mekanik. Nah, kalau dari Mas Rey sendiri sebagai ketua Bubuan FU dan pengguna Ayago juga, apa kiatnya untuk para pengguna FU ini? Nggak boleh malas baca. Nggak boleh malas baca. Cari tahu itu jadwal servis kapan. Cari itu di internet banyak banget PDF banyak. Tentang kan kalau biasa kita beli motor baru itu kan ada buku-bukunya. Ya, nah, betul, itu betul. cari paduan pengguna, pedoman servis itu dicari, dibaca. Jadi kita tahu ganti oli itu tiap berapa kilometer. Terus servis itu tiap berapa kilometer. Minyak rem kapan diganti, karbu kapan dibersihin, tensioner kapan harus diganti. Yang servis itu kita harus rajin baca, harus rajin cari tahu. Jangan cuma tahu pakai begitu rusak, kemana-mana. Sama kayak orang. Iya, betul. Sakit pertama apa? Cuma flu, dibiarin, nanti radang, dibiarin, nanti sampai demam. Udah begitu ke dokter udah kemana-mana itu. Ya, nyindir mekaniknya guys. Kalau mekaniknya lagi demam. Jadi itu tadi guys ya, kiat dari owner dan dari mekanik FU sendiri ya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-temannya ya. Jadi sekiranya memang video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman semua gitu aja. Terima kasih. Ya, kalau mau datang ke bengkel, tadi alamat sudah dikasih tahu di daerah Samarinda Hilir itu Jalan Merdeka. Kalau nanti teman-teman boleh boleh komentar di video ya, atau langsung chat saya, nggak ada masalah, saya kasih tahu ya. Intinya rekomendasi untuk mekaniknya, karena memang saya ketika saya punya motor FU sampai sekarang itu memang beliau terus yang megang, nggak ada yang lain. Alhamdulillah. Dan ownernya juga seperti itu. Ketua dari Bubuan FU juga, beliau mau koprek mau apapun tetap ke Mas Adi. Sudah berapa motor ya? 2 motor kamu ya? Dari nol bangun. Pufi itu kan tata FYP itu ya. Rai Satria 21. Jadi dari kalau TikToknya Mas Ray apa namanya TikToknya? Rai Satria 21. Kalau IG-nya sama Rai Satria 21. Kalau Mas Adi sendiri punya TikTok? TikToknya Akila Manual Tuning. Kalau IG-nya? IG-nya sama. Jadi itu ya guys ya. Jadi buat teman-teman, IG saya jarang update Mas. Jarang update ya, nggak apa-apa. Saya Tapi sosmed kurang. Tapi kalau teman-teman pengen langsung konsultasi oleh ketuanya ataupun mekaniknya, boleh nanti di add dan di follow ya TikToknya ataupun IG. Nanti saya saya sertakan di deskripsi ataupun di video yang saya akan upload ini. Oke, gitu aja. Makasih Mas Ray dan Mas Adi atas waktunya ya. Sehat selalu ya. Oke, itu aja guys. Kita lanjut duduk lagi ya. Itu sama teman-teman itu. Oke, gitu aja ya. Oke, gitu aja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.